Pada hakikatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya beraneka ragam. Salah satu dari kebudayaan dari bangsa Indonesia sendiri adalah rumah adat, terutama rumah adat Melayu Riau. Rumah adat merupakan bangunan dengan ciri khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa, misalnya pada masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu menganggap bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal di mana kegiatan atau aktivitas manusia berlangsung dengan sebaik-baiknya, tetapi juga lambang kesempurnaan hidup. Dalam ungkapan Effendi dalam Ahimsa Putra 2007 menyebutkan bahwa rumah merupakan cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, dan hutang orang tua kepada anaknya. Sebelum kedatangan pengaruh luar dan telunjuk modern, penduduk asal Melayu telah mempunyai sistem perumahan yang canggih, cantik, dan serasi dengan gaya hidup dan alam sekitar. Orang Melayu biasanya membina rumah sesebuah atau ala banglo yang didiami oleh sekeluarga besar. Sebelum mendirikan rumah, dilakukan musyawarah antar keluarga dan selanjutnya dengan masyarakat lainnya untuk menentukan bentuk bangunan, fungsi, bahan, tempat, tukang, waktu pengerjaan, pantang larang, dan adat kebiasaan. Pengerjaan pembangunan rumah Melayu didasarkan pada gotong royong. Rumah Melayu memiliki sistem yang canggih, indah, dan serasi dengan gaya hidup serta lingkungannya. Kecanggihan rumah Melayu terdapat pada sistem pendinginan dan sirkulasi udara yang alami, peneduhan, keselamatan, keamanan, serta privasi. Rumah Melayu umumnya memiliki halaman yang luas dan ditanami pohon buah-buahan. Bahan-bahan rumah ini diambil dari alam, dari sumber yang bisa diperbaharui, seperti jenis kayu, bambu, rotan, hingga pelepah. Kerangka dan struktur bangunan memakai sistem lubang, pahat, dan pasak, sehingga tidak memerlukan paku. Konstruksi tanpa paku membuat bangunan lebih lentur dan lebih tahan terhadap gaya. Konstruksi lantai yang tinggi memperlancar pergerakan udara di bawah lantai tersebut. Tanah yang lembab memerlukan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup mengeringkannya. Rumah Melayu bisa dibongkar pasang dan dipindahkan ke tempat lain dengan menguraikan bagian-bagiannya. Sistem bongkar pasang atau knockdown memungkinkan rumah tradisional Melayu dibongkar, dipasang kembali, ataupun dipindahkan dengan diangkat keseluruhannya secara bergotong royong ke lokasi yang baru. Nah, ini adalah objek wisata sejarah di Pekanbaru yang bisa dikunjungi wisatawan atau masyarakat Pekanbaru sendiri, yaitu Rumah Singgah Sultan Siak. Rumah Singgah Sultan Siak adalah rumah milik Tuan Kadiha Zakaria yang berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi Sultan Siak Sri Indah Pula apabila beliau berkunjung ke Senapelan atau Pekanbaru. Sultan Siak beserta pengiringnya beristirahat sejenak terlebih dahulu di rumah ini, sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Tuan Kadi lainnya. Bangunan ini berada di bawah jembatan Siak 3 Kampung Bandar, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Berlokasi di Jalan Panglima Undan, Rumah Singgah Sultan Siak berjarak 20 meter dari pinggir Sungai Siak. Model bangunan rumah dihiasi dengan warna yang khas, yaitu krem, kuning keemasan, serta biru, dan masih dipertahankan seperti aslinya. Rumah berbentuk panggung ini terbuat dari kayu, beratapkan apses, dan pondasinya terbuat dari tiang. Secara umum bangunan rumah singgah Sultan Siak berbentuk panggung dan berbahan jenis kayu, kecuali bagian tangga di sisi timur bangunan yang terbuat dari bata berspesi. Bangunan ini dibangun oleh H. Nurdin Putih, yaitu mertua dari Tuan Kadiha Zakaria, sekitar tahun 1895. Di bagian sisi timur dan barat terdapat jendela dengan lekuk-lekuk bangunan yang berbeda, dan terdapat tangga yang berada tepat di pintu masuk yang terbuat dari bata berspesi. Nah, untuk rumah yang satu ini agak berbeda dengan rumah-rumah pada umumnya karena berdirinya di atas laut dan berlokasi di Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kecamatan Bunguran Barat. Dibangunnya rumah ini bukan dijadikan sebagai objek tempat peninggalan bersejarah, tetapi hanya untuk mengingat saja karena bentuk dari desain bangunan rumah ini yaitu bercorakkan rumah adat Melayu Riau. Dulunya rumah ini sempat dijadikan sebagai tempat objek wisata makan makanan seafood, dan kini rumah ini hanya dijadikan sebagai tempat tinggal saja.
Rumah adat ini berlokasi di Jalan Kayu Putih, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari, Pekanbaru, Riau. Berikut beberapa komponen rumah adat Melayu Pekanbaru. Yang pertama yaitu pondasi. Pada rumah adat Melayu di Pekanbaru ini, ia menggunakan pondasi umpa atau sondi. Yang kedua yaitu tiang. Rumah adat Melayu pada umumnya memiliki tiang yang berbentuk segi 4, segi 6, dan segi 7, di mana tiang-tiang tersebut memiliki makna 4 arah mata angin, rukun iman, serta 7 tingkat surga dan neraka. Dan pada gambar rumah adat Melayu di Pekanbaru ini, tiangnya itu berbentuk segi 4. Yang ketiga yaitu jendela. Bentuk jendela pada rumah adat Melayu yaitu memanjang menyerupai ventilasi dinding dan berbentuk pintu. Hampir semua ukuran sama dengan pintu. Namun, jika kita bandingkan dengan rumah adat di Pekanbaru, bentuk jendelanya sedikit berbeda dengan bentuk jendela rumah adat Melayu. Yang keempat yaitu dinding. Dinding pada rumah adat Melayu itu bentuknya khusus, yaitu sebelah luar seluruhnya miring keluar dan dinding bagian dalamnya tegak lurus. Atau dinding luar pada rumah Melayu itu berbentuk miring. Namun jika kita bandingkan dengan rumah adat di Pekanbaru, bentuk dindingnya yaitu seperti dinding batu bata pada umumnya. Yang kelima yaitu atap. Bentuk atap pada rumah adat Melayu di Pekanbaru ini merupakan atap selaso jatuh kembar. Atap selaso jatuh kembar adalah adat Melayu Riau. Terdiri dari silangan pada perabung atau ujung atap dan kaki atap. Dua bagian ini melengkung ke atas, namun lengkungan ujung perabung harus selalu lebih kuat dibanding kaki atap. Rumah adat ini terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Provinsi Riau. Rumah adat ini adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai selaso jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi rumah ini tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatuh dikenal juga dengan sebutan Balai Penobatan, Balai Rungsari, Balai Karapatan, dan sebagainya. Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Akan tetapi, sekarang semua itu telah digantikan oleh masjid. Rumah adat Selaso Jatuh memiliki bentuk khusus. Bangunan rumah ini memiliki keliling yang selaras antara penyangganya dengan lantai yang lebih rendah. Rumah adat ini juga dipercantik dengan berbagai macam ukiran dengan bentuk tumbuhan dan hewan. Masing-masing ukiran memiliki makna dan nama yang berbeda-beda. Rumah adat Selaso Jatuh memiliki ukiran di bagian tangga yang disebut dengan lebah bergantung atau ombak-ombak karena bentuknya menyerupai ombak, atau bisa dilihat juga mirip dengan lebah-lebah yang bergantungan. Cara membangun rumah tadi bagaimana sih? Nah, jadi dalam pembangunan rumah tersebut atau dalam pendiriannya atau penegakannya merupakan suatu teknik atau dengan cara memasukkan atau menancapkan tiang-tiang rumah tersebut di dasar tanah maupun di dasar laut apabila letaknya di atas laut. Biasanya dalam membangun atau mendirikan bangunan tersebut, yang utama yaitu mendirikan atau menegakkan tiangnya, baik di darat maupun di laut. Tiang tersebut nantinya ditancapkan terlebih dahulu, kemudian dihentak dengan menggunakan alat penghentak yang berat agar bisa menancapkan tiang tadi dengan baik, supaya pada saat membangun rumah nantinya, tiang tersebut bisa menopang serta menahan bangunan rumah dengan kuat dan kokoh.